Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Cybersec Indonesia. Ya, di video kali ini saya ingin memberikan sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara kita melakukan install cert ya, sertifikat Burp Suite di perangkat Android ya. Nah, sebelumnya kan saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara melakukan root di perangkat AVD teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan bagaimana cara melakukan install cert di perangkat AVD tersebut teman-teman. Nah, sebelumnya kan kalau kita lihat ya, kalau kita buka Android Studio, nah sebelumnya kan kita sudah install nih untuk yang Pixel 4 ini, Pixel 4 API 30 ini kan teman-teman. Nah, kita tidak akan menjalankan itu via di sini teman-teman ya, tapi nanti kita akan menjalankan emulatornya itu via command line. Nah, alasannya kenapa? Karena nanti dari command line tersebut kita akan ketahuan tuh IP atau segmen dari IP tersebut berapa gitu teman-teman. Sehingga pada saat kita melakukan config di softwarenya Burp Suite, kita sudah mengetahui itu IP atau satu segmen dengan IP tersebut berapa teman-teman, dan sehingga bisa kita pakai tuh IP tersebut untuk disetting di perangkat Android gitu, proxy-nya kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kita tidak menjalankan di sini ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu pastikan ya teman-teman ya, kalau misalnya nih teman-teman buka CMD ya. Nah, ini teman-teman buka CMD, pastikan itu pada saat teman-teman akses emulator itu bisa seperti ini ya, atau emulator min help. Nah, itu bisa diakses seperti ini ya teman-teman ya. Nah, biasanya sih kalau teman-teman nggak setting di environment variable itu nggak bisa diakses ya. Nah, caranya itu agar bisa diakses seperti ini, nah itu seperti biasa teman-teman buka kembali nih environment variable teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa buka nih environment variable. Nah, untuk letak path dari emulator tersebut, nah teman-teman bisa buka di sini. Nah, kalau saya sih ada di sini teman-teman ya. Ini tinggal saya coba copy. Nah, letaknya ada di sini nih teman-teman. Emulator direksi, letaknya tuh ada di c/users/nama PC tersebut, app data lokal Android SDK emulator. Nah, jadi pada saat teman-teman akses path tersebut akan tampil seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti pada saat teman-teman masukkan ke environment variable-nya, yang dipanggil adalah emulator.exe ini gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal copy nih path-nya nih, tinggal di copy, masukkan ke path user ini, klik new, tinggal di double klik path tersebut, klik new, paste di sini teman-teman, seperti itu. Lalu jika sudah, klik enter gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah ya teman-teman ya. Saya hapus saja di sini, saya klik cancel. Nah, lalu nanti kebetulan nanti teman-teman klik OK ya di sini ya, after dari config path tersebut ya. Nanti balik ke sistem variable, klik path, double klik path tersebut, lalu klik new, lalu paste lagi di sini teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman klik OK dan klik OK kembali dan klik OK teman-teman. Nah, baru nanti teman-teman akses kembali nih command prompt-nya. Pada saat sudah diakses command prompt kembali, baru bisa nih dibuka emulator min help gitu. Nah, seperti ini, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan coba nih mengakses atau melihat AVD apa saja yang tersedia gitu teman-teman ya, dengan cara emulator list AVDS ya teman-teman ya. Nah, ini kan beberapa list dari AVD yang sudah kita install sebelumnya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini, sebelumnya kan kita install ini ya, dan beberapa AVD yang sebelumnya sudah saya install 27, 29 ya. Nah, ini kita akan coba yang 30 ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba akses dengan perintah emulator, terus nama perintahnya itu min AVD ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba select dulu, klik kanan kembali, perintahnya min writable system ya teman-teman ya. Jadi perintah seperti ini ya, emulator min AVD Pixel 4 API 30 min writable system, seperti itu. Nah,
Jika teman-teman sudah bikin seperti ini, teman-teman bisa klik enter ya. Nah, oke. Nanti akan terbuka seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya coba ya. Ini kok masih mati ya. Oke, hidup ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba buka Burpsuite ya. Burpsuite Community sebelumnya ya. Kan kita sudah install Burpsuite Community. Nah, di sini kita coba akan tampil seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita klik next. Kita start Burp. Oke, nah selanjutnya kita melakukan config proxy ya teman-teman ya. Nah, klik tab dalam proxy di sini, klik proxy setting. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan settingan lokal ini ya teman-teman ya, 127 ini ya. Ini kita uncheck aja ya teman-teman ya. Kita klik add di sini. Nah, lalu untuk bin portnya bebas ya teman-teman ya. Di sini saya kebetulan akan memakai 8999. Nah, untuk spesifik addressnya, nah ini yang di sini kita butuhkan via command line itu teman-teman. Nah, di sini kebetulan kalau teman-teman cek ya, ini IP versi 4 server found-nya itu adalah 18.1 teman-teman. Nah, sehingga untuk dari proxy di Burpsuite-nya kita harus mencari IP yang segmennya itu sama teman-teman, yang 192.168.18 seperti itu ya. Nah, ini kita coba cek ya, kita cari. Nah, ini teman-teman ada 18.10 gitu ya. Nah, dikarenakan nggak ada lagi nih segmen yang 18 gitu ya. Nah, kita klik di sini nih 18.10 dengan port 89999 ya. Oke, nah di sini sudah kita setting seperti ini. Kita klik OK teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini kita biarkan tabnya di HTTP proxy ya teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ke sini ya, AVD ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita coba config nih. Nah, sebentar. Sip. Nah, kita selanjutnya akan coba config untuk proxy Burpsuite-nya di perangkat AVD kita. Nah, caranya itu adalah kita bisa scroll dari atas ya, atau kita bisa masuk dari menu settings ya. Kita coba cari menu setting. Nah, di sini. Lalu kita coba klik network itu teman-teman ya. Nah, di sini kita klik WiFi. Oke, nah di sini kita klik yang gear ini teman-teman ya. Nah, di sini klik yang tanda icon pensil. Nah, di sini kita klik advanced option dan di bagian proxy kita klik manual. Nah, di sini untuk proxy hostname kita masuk ini sesuai ini, yang ini. Oke, nah kebetulan di sini saya IP proxy-nya itu 168.18.10 ya. Dan untuk proxy portnya itu 8999 ya teman-teman ya. Jadi untuk proxy hostname-nya 192.168.18.10 dengan proxy portnya itu 8999 ya. Nah, di sini sudah kita config seperti ini, kita klik save. Nah, sudah kita save ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita coba nih akses via Chrome ya teman-teman ya. Nah, kita accept and continue. Nah, oke. Ini kita coba akses ya. Contohnya itu http://evil.com misalnya ya. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, cuman masalahnya itu adalah kita tidak bisa mengakses untuk yang HTTPS teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, www.google.com. Nah, tidak bisa, your connection is not private. Nah, karena untuk dari chat dari Proxygger itu tidak terinstall nih secara default di perangkat teman-teman. Jadi kita harus menginstal chatnya itu terlebih dahulu. Nah, caranya itu seperti apa? Nah, caranya itu kita bisa coba downloadnya dari sini ya teman-teman ya. Kita coba akses Burp, bisa nggak ya? Oh, oke, bisa ya teman-teman ya.
teman-teman bisa coba akses http://burp, atau teman-teman bisa memanggil IP proxy ini teman-teman. Nah, caranya seperti ini: http://192.168.18.10, portnya itu 8999. Nah, seperti ini. Sorry ya, 18 ya teman-teman ya. Sebentar, salah teman-teman. 18. Nah, bisa kan? Nah, bisa dibuka kan ya. Nah, di sini sebentar, kok agak blur ya. Oke, mungkin emang agak blur ya. Oke, di sini karena sudah terbuka. Nah, ini di pojok kanan atas itu ada tulisan CA sertifikat teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik nih di pojok ini, tinggal klik. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman tinggal download aja ya, download aja dulu. Ini sudah terdownload. Nah, biasanya sih ada di folder file download ya, di file ini ya. Coba kita cek ya. Nah, nih charger.dar ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini kita coba custom rename ya teman-teman ya, extensionnya dengan cara di hold ya teman-teman ya, di klik kiri hold. Nah, sudah terselect seperti itu, kita klik yang pojok kanan atas ini, kita klik rename. Nah, di sini kita edit extensionnya jadi char teman-teman, seperti ini, charger.char. Lalu kita klik OK. Nah, oke, sudah ya, charger.char ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita coba nih install char tersebut teman-teman. Nah, cara itu kita coba ke menu setting, lalu biasanya sih ada di bawah ya. Nah, kita klik biasanya ada di securities ya, kata-kata security, terus di bagian encryption and credential mungkin ya, kita coba akses. Nah, di sini nih install a certificate. Nah, di sini nih kita klik, lalu kita klik CA certificate, install anyway. Nah, kita pindah ke folder download teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita klik di sini ya. Nah, CA certificate installed. Nah, berarti sertifikatnya sudah sukses diinstal ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba tes ke Google Chrome kembali teman-teman. Sekarang kita coba akses https://google www.google.com. Apakah bisa? Nah, bisa teman-teman. Nah, ini dan untuk traffic dari HTTPS sudah terintercept teman-teman. Oke, ya mungkin teman-teman bisa coba nih facebook.com mungkin, ya kan? Kita coba akses. Nah, itu facebook.com lewat tuh trafficnya ya. Dia akan meredirect ke m.facebook.com ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa nih akses facebook.com. Nah, terus bagaimana dengan aplikasi teman-teman? Nah, mungkin untuk pada dasarnya aplikasi-aplikasi tertentu mungkin bisa di-intercept teman-teman. Nah, saya nggak tahu ya apakah YouTube bisa nggak ya. Nah, nggak bisa ya teman-teman ya. Kenapa ini nggak bisa terintercept? Nah, dikarenakan mungkin aplikasi tersebut menggunakan SSL pinning teman-teman. Nah, jadi sehingga API-nya atau komunikasi yang terhubung ke backend servernya itu tidak bisa terintercept karena dia menggunakan SSL pinning seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa aplikasi seperti kayak ya mungkin bisa saya mention di sini contoh kayak Tokopedia mungkin, atau kayak contoh kayak Indodax mungkin. Nah, itu beberapa aplikasi yang mungkin tidak dipakai SSL pinning teman-teman. Alasannya karena dia membuka program bug bounty teman-teman. Jadi dia tidak membutuhkan SSL pinning tersebut. Mungkin ada beberapa aplikasi yang membutuhkan SSL pinning sehingga kita tidak bisa melakukan intercept komunikasi yang terjadi ke backend servernya teman-teman. Nah, sehingga untuk agar bisa terintercept teman-teman, kita harus membypass SSL pinning tersebut. Seperti itu kira-kira teman-teman. Ya mungkin kita di lain waktu lah ya membahas terkait bagaimana cara membypass SSL pinning teman-teman ya pada sebuah aplikasi ya teman-teman ya. Nah, ya untuk di video kali ini mungkin sudah cukup ya teman-teman ya, karena di video kali ini saya sudah menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal sertifikat Burpsuite di perangkat Android teman-teman. Seperti itu ya kira-kira ya.
Ya ya kedepannya saya akan lebih banyak mengulik ke arah web atau mobile terlebih dahulu teman-teman ya. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin saya akan random seperti itu ya, mungkin infra, web atau mobile gitu ya, agar teman-teman tidak bosan gitu teman-teman ya. Ya mungkin untuk di video kali ini sudah cukup ya teman-teman ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.